Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku sekalian. Salam sehat dan semangat belajar dimanapun kalian berada. Materi kita hari ini yaitu tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Bersama Ibu Yuni Arta Boru Simanjuntak. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Pada abad ke-15 sampai dengan ke-16, rempah-rempah merupakan komoditi penting bagi negara-negara Eropa yang hanya ditemukan di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Adapun latar belakang penjelajahan samudra yaitu yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan pelabuhan perdagangan tempat bertemu para pedagang Eropa dan Asia yang membawa rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Namun, sejak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, bangsa Eropa menjadi kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Hal tersebut kemudian mendorong bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke Nusantara. Berikutnya yaitu penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim, yakni pembuatan kapal, penemuan kompas sebagai penunjuk arah dan juga posisi laut, dan adanya teori heliosentris oleh Copernicus dan Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Selanjutnya yaitu adanya buku catatan perjalanan Marco Polo. Marco Polo merupakan seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang berhasil melakukan perjalanan ke Tiongkok, Cina. Dengan bukunya yang berjudul Book of Various Experience, beliau mengisahkan tentang keajaiban dunia. Dan yang terakhir yaitu adanya semangat 3G, yakni gold yang artinya mencari kekayaan dan keuntungan, glory yang artinya memburu kejayaan, superioritas dan juga kekuasaan, dan gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan dan isme artinya paham. Maka kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Kolonialisme dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kolonialisme eksploitasi, yang kedua kolonialisme penduduk, dan yang ketiga yaitu kolonialisme deportasi. Apa itu imperialisme? Imperialisme berasal dari kata imperium yang artinya memerintah dan isme artinya paham. Maka, imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Imperialisme dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu imperialisme kuno dan yang kedua yaitu imperialisme modern. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu kolonialisme lebih fokus untuk menguasai sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asalnya, sedangkan imperialisme lebih fokus untuk menguasai politik atau pemerintahan negara lain agar mendapat pengaruh ke negara yang bersangkutan dalam berbagai aspek. Sedangkan persamaannya yaitu penjajahan yang dilakukan oleh bangsa satu terhadap bangsa lainnya. Yang pertama itu masa penjajahan bangsa Portugis. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dan pada tahun 1512, Alfonso diterima baik oleh Sultan Ternate untuk membantu Ternate melawan Tidore, dengan kesepakatan bahwa bangsa Portugis mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, pada tahun 1522, Portugis menjalin kerjasama dagang, terutama komunitas lada, dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tujuannya adalah agar Portugis mau membantu Pajajaran dalam menghadapi ekspansi Demak. Hubungan Ternate dan Portugis berubah menjadi tegang karena upaya Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan. Kemudian, hubungan keduanya semakin memanas karena Portugis membunuh Sultan Ternate, yakni Sultan Hairun pada tahun 1570. Tepatnya, pada tahun 1575, bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Ba'abullah. Dan berdasarkan kesepakatan Lisabon, yakni pada tahun 1859, antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, dikatakan bahwa bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur.
Yang kedua yaitu masa penjajahan bangsa Spanyol. Dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, rombongan Sebastian Delgado akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Namun, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran hak monopoli yang wilayah antar kedua negeri tersebut sudah terbagi dalam sebuah perjanjian, yakni Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas merupakan perjanjian yang ditandatangani pada 7 Juni tahun 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif. Yang pertama, Portugis yang hak perdagangan dan pelayarannya ke arah barat, yakni Afrika dan Samudra Hindia, sedangkan Spanyol yang hak perdagangan dan pelayarannya ke arah timur, yakni Samudra Atlantik dan Pasifik serta benua Amerika Selatan. Selanjutnya diadakan Perjanjian Saragossa pada 22 April tahun 1529 yang berisikan bahwa yang pertama, Portugis berkuasa atas Asia, sedangkan Spanyol berkuasa atas Samudra Pasifik. Berdasarkan Perjanjian Saragossa tersebut, Spanyol merasa dirugikan karena tidak meraih lintas niaga dengan gugusan kepulauan penghasil rempah-rempah. Yang ketiga yaitu masa penjajahan bangsa Belanda. Pada April 1595, Belanda datang ke Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman melalui rute pantai timur barat, yakni dari Tanjung Harapan ke Samudra Hindia, ke Selat Sunda, dan kemudian tiba di Banten. Rombongan kedua dibawa oleh Jacob van Eyck dan van Werwijk dengan 8 buah kapal dan tiba di Banten pada bulan November tahun 1598. Kedatangan Belanda diterima baik oleh pihak Banten, namun terjadi persaingan dagang antara pedagang-pedagang Belanda sendiri dan juga persaingan dengan negara lain, yakni Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Maka, Oldenbarneveldt, seorang negarawan Belanda, menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur, yang diberi nama VOC. Tujuan utama VOC adalah untuk mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara lain. Adapun hak istimewa VOC yaitu yang pertama, memonopoli perdagangan di wilayah-wilayah Amerika Selatan dan Afrika. Yang kedua, memiliki angkatan perang dan membangun benteng pemerintahan. Yang ketiga, berperang dan menjajah serta mengangkat pegawai. Dan yang keempat, adanya hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Akibat kerugian dan hutang besar, maka pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan dan diambil alih oleh kerajaan Belanda. Penyebabnya adalah 1. Persaingan dengan kongsi dagang lain yakni Prancis dan Inggris. Yang kedua, pegawai-pegawai VOC banyak yang korupsi akibat gaji yang terlalu kecil. Yang ketiga, banyak mengeluarkan dana untuk perang dan besarnya anggaran belanja. Dan yang keempat, perdagangan gelap merajalela dan kemudian menerobos monopoli perdagangan VOC. Setelah VOC dibubarkan dan diambil alih oleh kerajaan Belanda, maka dibentuklah pemerintahan Hindia Belanda, di mana Raja Louis Napoleon Bonaparte mengirimkan Herman William Daendels dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari pasukan Inggris. Kemudian Daendels melatih orang-orang Indonesia sebagai pertahanan dan membentuk ketentaraan untuk menghadapi Inggris. Atas dasar pertahanan, Daendels kemudian memerintahkan pembuatan jalan pos, yakni dari Anyar hingga Panarukan, dengan tujuan mempermudah mobilitas pasukan, yang dilakukan dengan sistem kerja paksa atau sistem kerja rodi yang memakan banyak korban jiwa. Selain pembuatan jalan, Daendels juga memerintahkan pembuatan perahu-perahu kecil dan pembuatan pelabuhan-pelabuhan di Banten yang telah membuat ribuan para pekerja meninggal akibat terkena penyakit malaria sehingga pembuatan pelabuhan tersebut gagal. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda. Alasannya adalah karena Daendels dianggap terlalu otoriter. Kemudian, Daendels digantikan oleh Jan Willem Jason yang berusaha memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels.
Belanda menguasai kembali Indonesia berdasarkan Konvensi London tahun 1814 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van der Bos yang menerapkan kebijakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, yakni pada tahun 1830 dengan tujuan membayar hutang-hutang Belanda selama perang. Para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi peminatan pasar dunia pada masa itu, seperti teh, kopi, tebu, dan tarum atau nila sebanyak 20% dari tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa keuntungan yang sangat besar bagi pihak Belanda, sehingga hutang dapat dilunasi dan semua masalah keuangan dapat diatasi. Sedangkan rakyat menjadi sengsara dan bahkan kelaparan yang kemudian berujung pada kematian. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras sampai ke negeri Belanda dan kemudian dihapuskanlah sistem tanam paksa dan digantikan dengan politik pintu terbuka atau penanaman modal asing di Indonesia. Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Adapun pengaruh dari ekonomi liberal yang pertama yakni meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modal. Yang kedua, banyak bermunculan perkebunan-perkebunan. Yang ketiga, berkembangnya kegiatan pertambangan. Dan yang keempat, terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran atau buruh dengan sistem upah. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal ditandai dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintahan Belanda dan memberikan pihak asing kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu panjang. Maka pihak asing kemudian membuka perkebunan di daerah pedalaman dan rakyat desa menjadi pekerja dengan sistem gaji atau uang. Yang kedua yaitu Undang-Undang Gula tahun 1870 di mana dikatakan bahwa tebu tidak boleh diekspor keluar. Pabrik gula milik pemerintah dihapuskan dan kemudian digantikan oleh pihak-pihak swasta. Adapun perkebunan swasta yang pertama yaitu perkebunan teh dan kinai di Jawa Barat, yang kedua perkebunan tembakau di Deli Sumatera Timur, yang ketiga perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan yang keempat perkebunan karet di Serdang. Adapun dampak dari sistem ekonomi liberal yang pertama yaitu eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya yang telah melampaui batas. Yang kedua, penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya dan terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Dan yang ketiga, mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan agar dilaksanakannya politik balas budi bagi masyarakat Indonesia sebagai pengganti politik liberal. Latar belakang munculnya politik etis yang pertama yaitu adanya sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Dan yang ketiga, adanya muncul artikel dari Konrad Theodor van der Venter dalam majalah The Gids tahun 1899. Isi dari politik etis yang pertama yaitu emigrasi untuk meratakan kepadatan penduduk, yang kedua ada irigasi, upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, dan yang ketiga ada edukasi untuk memberikan pendidikan bagi penduduk pribumi. Namun dalam pelaksanaannya, politik etis hanya menguntungkan pihak Belanda. Adapun dampak politik etis yang pertama yaitu dampak positifnya memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia dengan berdirinya Perhimpunan Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya yakni sistem irigasi hanya diperuntukkan untuk orang-orang Belanda sedangkan milik kaum pribumi seakan dipersulit. Dan dalam sistem edukasi, Belanda hanya ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, namun dengan upah yang rendah. Edukasi juga hanya didominasi oleh orang-orang bangsawan.
Masa penjajahan bangsa Inggris. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September tahun 1811 melalui kapitulasi Tuntang, yakni Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris di bawah kepemimpinan daripada Thomas Stamford Raffles. Adapun beberapa kebijakan dari Raffles yaitu: 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, penghapusan peran para bupati sebagai pemungut pajak dan kemudian menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial. Yang ketiga, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan guna memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintahan. Yang keempat, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Dan yang kelima, menetapkan sistem sewa tanah atau land rent yang menyatakan bahwa pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah, maka masyarakat harus membayar uang sewa berupa uang dan juga beras sebagai pemasukan kas Inggris. Pemerintahan Raffles tidak berjalan baik karena dihadapkan dengan berbagai kendala. Selain itu, ternyata Raffles juga sulit melepaskan kulturnya sebagai penjajah, di mana kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli perdagangan masih juga dilaksanakan. Hingga pada akhirnya, penjajahan Inggris berhenti ditandai dengan diadakannya Konvensi London pada tahun 1814 yang salah satunya adalah menyatakan bahwa Inggris harus menyerahkan tanah jajahan di Hindia Belanda atau Nusantara ke tangan Belanda. Penyebaran agama Kristen yang pertama dibawa oleh bangsa Portugis, yakni Kristen Katolik oleh Simon Vaz di Ternate, dan yang kedua ada Franciscus Xavierus di Kepulauan Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua itu ada pihak Belanda yang membawa Kristen Protestan oleh para misionaris seperti di Minahasa dan juga Tapanuli. Kristenisasi dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan rohani atau zending ke desa-desa, dan yang kedua, melalui pendirian lembaga kesehatan seperti rumah sakit, panti yatim piatu, sekolah, dan juga dilakukan kegiatan-kegiatan sosial. Demikian pembahasan kita mengenai penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mendengarkan dan semoga semuanya paham. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.